Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Andriano, NIM 2019 143 173, kelas 3U, mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Aswadi Jaya, MPD. Baiklah, di sini tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan dan saya presentasikan. Baiklah, kita mulai saja. Untuk yang pertama, yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik terjadi seiring dengan ilmu pendidikan yang semakin berkembang, dengan teknologi yang begitu canggih dan menjadikan setiap aspek dalam kehidupan semakin berkembang, juga menjadikan peserta didik dapat memahami berbagai macam hal dengan mudah. Konsep dasar perkembangan meliputi 1. Pertumbuhan atau growth. 2. Belajar atau learning. Yang ketiga, latihan atau exercise. Baiklah, selanjutnya hal-hal yang akan terjadi dan berdampak terhadap pendidikan formal. Di sini ada 10 hal yang akan terjadi. Saya bacakan satu persatu. Untuk yang pertama, nomor 1, menunjukkan hasil belajar yang rendah. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan tata tertib. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Yang ketujuh, perkembangan sosialnya yang sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang kedelapan, perkembangan kognitifnya yang tidak dapat memperoleh pembelajaran sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, tidak mendapat kemandirian dalam belajar. Yang terakhir yaitu yang 10, perkembangan moral yang tidak memiliki rasa hormat pada sekitar. Baiklah, selanjutnya perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan perubahan yang secara dinamis mulai dari pembuahan dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia. Untuk yang pertama, ini ada berbagai jenis perkembangan individu. Yang pertama, yaitu pertumbuhan atau growth, yaitu bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya yaitu ukuran berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, perkembangan atau development, yaitu bersifat kualitatif dan berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya yaitu fungsi tubuh yang kompleks. Selanjutnya, karakteristik peserta didik sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada manusia peduli. Anak-anak suka menunjukkan sikap simpati dan empati yang tinggi terhadap berbagai hal. Yang kedua itu ada manusia spontan, yang terlihat dari anak yang seringkali berbicara ceplas-ceplos tanpa ada sesuatu yang ditutupi. Yang ketiga yaitu manusia aktif. Ketika anak mulai berkembang, biasanya mereka akan melakukan berbagai aktivitas yang ada. Yang terakhir itu ada manusia berimajinasi. Di sini imajinasi pada anak SD berada pada tahap intensitas paling kuat, sehingga anak tersebut memiliki memorisasi yang paling kuat atau ingatan yang paling banyak. Itulah untuk selanjutnya, yaitu tahapan perkembangan peserta didik sekolah dasar. Di sini ada 3 perkembangannya ya. Untuk yang pertama yaitu perkembangan aspek kognitif. Kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, mencakup kemampuan intelektual mulai dari kemampuan mengingat sampai dengan kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan ini terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, perkembangan aspek afektif. Kemampuan afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Karena emosi cenderung kurang menyenangkan, maka dalam periode ini meningginya emosi menjadi ketidakseimbangan, yaitu saat di mana anak sulit dihadapi. Kemampuan ini terdiri dari pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengalaman.
Yang ketiga, ada perkembangan psikomotorik, yaitu perkembangan psikomotorik berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otak. Perkembangan psikomotorik peserta didik sekolah dasar memiliki kekhususan antara lain ditandai dengan perubahan-perubahan ukuran tubuh dan proporsi tubuh. Kemampuan ini terdiri dari meniru, memanipulasi, akurasi gerak, artikulasi, dan naturalisasi. Selanjutnya, sini ada 10 strategi pembelajaran yang dipakai di sekolah dasar. Untuk yang pertama, yaitu nomor 1, belajar sambil bermain game supaya menciptakan suasana yang tidak menegangkan dan semangat dalam belajar. Yang kedua, memahami karakter dan memberi perhatian terhadap peserta didik. Yang ketiga, menjadi guru yang unik, baik, dan tegas untuk mendidik peserta didik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan peserta didik sesuatu sama lain supaya tidak menimbulkan rasa cemburu kepada peserta didik. Yang kelima, menggunakan alat peraga agar pada saat proses pembelajaran peserta didik tidak merasa bosan. Yang keenam, menjadi guru yang berbicara dengan baik dan menarik perhatian pada peserta didik dalam belajar supaya membuat peserta didik tidak merasa takut. Yang ketujuh, menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab kepada peserta didik. Yang kedelapan, memasukkan misteri dalam pembelajaran supaya rasa ingin tahu peserta didik semakin besar. Yang kesembilan, mengajak peserta didik belajar di luar ruangan untuk mengembangkan potensi setiap individu peserta didik. Yang terakhir yaitu yang ke-10, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari untuk membantu siswa menemukan kolerasi dari ilmu yang mereka pelajari di sekolah dengan di dunia nyata. Baiklah, selanjutnya sini ada 10 model pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual, yaitu menggantikan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, model pembelajaran kooperatif, yaitu kelompok belajar yang dituntut kekompakannya untuk tujuan bersama. Ketiga, itu ada model pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu pembelajaran di mana siswa dituntun untuk lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, pakem, yaitu proses pembelajaran di mana guru dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, tematik, yaitu pembelajaran beberapa materi yang digabung dalam satu tema dengan unsur-unsur pengetahuan, keterampilan yang dituangkan dalam gambar. Yang keenam, itu ada metode role playing, yaitu pengembangan pola pikir siswa dalam memperagai suatu keadaan di mana siswa seolah-olah ada dalam kehidupan yang sebenarnya, atau dengan kata lain, siswa bermain peran. Yang ketujuh, Dragon Ball, yaitu proses pembelajaran di mana siswa melakukan tanya jawab antar siswa yang lain. Yang delapan, model pembelajaran alat peraga, yaitu pembelajaran yang menggunakan benda atau suatu alat bertujuan agar siswa dapat dengan mudah mengerti materi yang akan disampaikan. Yang kesembilan, itu ada model pembelajaran tebak kata, yaitu pembelajaran yang menggunakan kata atau penjodohan kata yang lebih tepat. Yang terakhir yaitu yang ke-10, model pembelajaran DL, yaitu proses pembelajaran di mana para siswa yang dituntun untuk menyelesaikan sendiri materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu ada variasi individual peserta didik ya. Peserta didik adalah individu yang memiliki sejumlah karakteristik, yaitu di sini ada 4. Yang pertama, memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga ia merupakan insan yang unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mandiri. Selanjutnya yaitu ada teori psikologi tentang hakikat peserta didik. Ya, di sini ada 4 juga.
Yang pertama itu ada pandangan psikodinamika. Yang kedua, pandangan behavioristik. Yang ketiga, pandangan humanistik. Yang keempat, pandangan psikologi transpersonal. Peserta didik sebagai makhluk individual yang berarti bahwa manusia itu merupakan keseluruhan atau totalitas yang tidak dapat dibagi. Untuk selanjutnya, macam-macam perbedaan individual peserta didik. 1. Perbedaan fisik motorik. 2. Perbedaan inteligensi. 3. Perbedaan kecakapan bahasa. 4. Perbedaan psikologis. Selanjutnya, karakteristik individu dan implikasinya terhadap pendidikan. Di sini ada 3 karakteristik ya. Saya bacakan. Untuk yang pertama, karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills, seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosiokultural. Yang ketiga, karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian, seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Selanjutnya, upaya peningkatan mutu pendidikan. Menurut Ridwan Abdullah Sani, perbaikan mutu seharusnya dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan peserta didik untuk hidup di masyarakat pada era persaingan dengan bangsa asing yang mulai merambah ke Indonesia. Selanjutnya, itu karakteristik perkembangan siswa SD atau MI. Sini ada 2 ya. Yang pertama ada aspek mental, yang pertama ada aspek jasmania. Itu peserta didik SD atau MI telah memiliki kematangan sehingga mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Yang kedua baru ada aspek mental. Itu meliputi perkembangan intelektual, bahasa, sosial, emosi, dan moral keagamaan peserta didik SD MI. Secara intelektual yang berada pada tahap perkembangan operasional konkret dan operasional formal yang memiliki kecenderungan belajar yang bersifat konkret, integratif, dan hierarkis. Selanjutnya, ada kebijakan tematik terpadu untuk SD atau MI dalam kurikulum 2013. Kebijakan bahwa kegiatan pembelajaran di SD atau MI harus menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu. Ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 pasal 19 ayat 1. Kemudian secara lebih spesifik lagi diatur dalam Permendikbud RI nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar _madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, relevansi kebijakan pembelajaran tematik terpadu terhadap pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik. Relevansi tersebut tampak dari pemanduan berbagai mata pelajaran dengan suatu tema yang aktual dan pembelajaran melalui pengalaman langsung yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran tematik terpadu, menjadikan pembelajaran lebih efektif dan lebih bermakna bagi peserta didik. Baiklah, itu tadi adalah presentasi yang sudah saya sampaikan. Saya harap teman-teman dapat memahami presentasi ini. Dan semoga prestasi yang saya sudah kerjakan ini mendapatkan nilai yang baik. Sekian saja, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Over.